Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah Allah yang hidup. Tidak ada yang sepertimu Bapa. Kami sangat bersyukur dan kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Allah yang selalu baik. Bahkan Engkau tak pernah berubah dari sekarang, dahulu sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang sama. Kami bersyukur Tuhan. Kau
Bapa, kami bersyukur padamu untuk pagi ini. Kami bisa menyembah Raja di atas segala Raja, Bapa yang Maha Kudus. Saat ini Bapa, pada ibadah Paskah ini, kami merindukan firman-Mu menjamah hati kami. Roh Kudus mengubah hidup kami, sehingga kami bisa hidup di dalam kehendak-Mu. Ini kami umat kepunyaan-Mu Tuhan. Jamahlah kami. Syukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Hari ini kita merayakan Paskah. Coba katakan ke sebelah kanan kirimu, selamat Paskah. Haleluya ya. Puji Tuhan. Di beberapa gereja di Eropa Timur, termasuk di Rusia, itu punya kebiasaan berbeda dengan di Indonesia. Di mana ya kebanyakan dari mereka adalah gereja-gereja Kristen Ortodoks. Dan mereka mengucapkan salam yang berbeda. Mereka tidak berkata selamat Paskah, tapi mereka berkata Kristus telah bangkit. Dan dijawab dengan benar, Kristus telah bangkit. Coba ya kita tiru, bagus juga ya. Katakan ke sebelahmu, Kristus telah bangkit. Benar, Kristus telah bangkit. Puji Tuhan. Mari kita langsung melihat firman Tuhan yang tercatat di 1 Korintus 15, mulai ayat yang ketiga. Bunyinya demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, ini adalah berita Injil yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi sebetulnya ini bukan hanya disampaikan oleh Paulus, tetapi semua murid Yesus pada zaman itu menyampaikan berita yang sama, bahwa Sang Mesias telah mati di kayu salib, menanggung semua dosa orang percaya, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, kebangkitan Yesus selalu menjadi bagian dalam pemberitaan Injil. Jadi pemberitaan Injil tidak akanlah pernah lengkap kalau hanya sampai sebatas kematian Yesus di atas kayu salib. Selalu ada cerita, ada kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Nah, yang iblis coba buat adalah iblis berusaha menutupi kebenaran ini. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa Yesus itu sudah bangkit. Sejak hari pertama kebangkitan Yesus, hoax sudah mulai disebar. Sejak hari pertama kebangkitan Yesus, ada berita bahwa Yesus tidak bangkit, dan Alkitab mencatat bahwa pada hari itu orang-orang Farisi yang mendapat kabar bahwa kubur Yesus sudah kosong, lalu mereka menyuap para penjaga agar menyebarkan berita bohong. Dan ini dicatat dalam Alkitab. Coba kita lihat ya, di Matius 28 ayat 13. Matius pasal 28 ayat yang ke-13. Nah, kita tunggu sebentar. Oke.
Dan ini adalah perkataan orang Farisi ya. Bunyinya begini. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi orang Farisi pada zaman itu sudah menyebar hoax untuk menutupi kebenaran ini. Bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yang terjadi adalah murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus sehingga kubur Yesus itu kosong. Dan ternyata cerita ini dipercayai oleh banyak orang. Hanya murid-murid Yesus saja yang menolak berita ini. Dan tahukah saudara bahwa iblis terus-menerus mencoba membuat hal yang sama sampai hari ini. Saudara, kalau saudara cermati di luar sana ada gerakan di mana informasi-informasi yang meyakinkan bahwa Yesus itu tidak pernah bangkit. Bahkan ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah disalibkan. Yang disalibkan itu pribadi yang lain yang rupanya serupa dengan Yesus. Dan artinya apa? Kalau Yesus tidak pernah disalibkan, artinya Yesus tidak pernah bangkit. Ini terus-menerus sampai hari ini. Berjalan 2000 tahun yang lalu, dan itu masih terus dikerjakan. Tapi coba saudara perhatikan sejarah ya. Sejarah mencatat, kalau saudara suka akan sejarah Alkitab, saudara akan mendapati bahwa murid-murid Yesus seperti Petrus. Petrus itu tercatat mati disalib secara terbalik. Paulus mati dipenggal kepalanya di Roma. Yakobus mati dibunuh dengan pedang. Thomas mati ditombak. Stefanus mati dirajam oleh batu. Filipus juga disalib. Ini semua dialami oleh murid-murid Yesus dengan satu alasan saja. Mereka mati hanya untuk mempertahankan satu kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Saudara, coba kita pakai logika kita sebentar ya. Bayangkan, saya percaya bahwa tidak ada orang yang rela mati demi kebohongan, demi dusta. Tapi demi kebenaran, ada orang yang rela menderita sampai mati. Apakah ada dari saudara yang rela sampai mati demi sebuah dusta, demi sebuah kabar bohong? Saya percaya di sini nggak ada. Tapi demi kebenaran, mungkin Anda bisa rela sampai mati mempertahankan kebenaran itu. Betul nggak? Dan murid-murid Yesus mati sampai di titik itu. Artinya mereka bukan mati untuk sebuah kabar dusta. Dan kebenarannya memang Yesus bangkit. Murid-murid Yesus melihat sendiri bagaimana Yesus yang mati itu hidup kembali. Mereka adalah saksi mata, saudara. Mereka melihat bekas lubang paku yang ada di tangannya. Bahkan mereka menyentuh tubuh Yesus. Ini saya perlu tegaskan. Mereka menyentuh tubuh Yesus. Karena ada orang yang mengartikan bahwa Yesus menampakkan dirinya dan yang menampakkan dirinya itu hanya rohnya Yesus. Oh enggak, saudara. Ada tubuhnya loh. Dan tubuhnya bisa disentuh. Haleluya. Dan sampai hari ini murid-murid Yesus tetap mempertahankan itu. Termasuk orang-orang yang ada di gereja ini. Kita percaya bahwa Yesus memang sudah bangkit. Saudara, pertanyaannya seperti ini. Kenapa sih kebangkitan Yesus itu mau ditutup-tutupi? Apa yang penting dari kebangkitan Yesus sehingga dunia atau orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Yesus berusaha menutupi bahwa Yesus itu betul-betul bangkit dari kematian. Dan yang saya mau kupas pagi ini, saudaraku, ya, kita akan mengupas satu demi satu. Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Coba katakan, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Saudara, ketika seseorang mengakui bahwa Yesus bangkit dari kematian, di saat yang sama sebetulnya orang itu sedang mengakui bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kenapa demikian? Hanya ada satu pribadi yang tidak bisa dikuasai oleh maut, yaitu sang sumber kehidupan itu sendiri, atau
Allah itu sendiri. Dan bagi kita yang mengerti hal ini, itu menjadi sebuah fondasi bahwa kita ini menyembah Allah yang benar. Ya, kadang-kadang saudara, di tengah kesulitan, iman kita itu bisa goyah. Di tengah situasi yang menekan, di tengah problem yang begitu berat, iman orang percaya itu kadang-kadang bisa goyah. Apalagi ketika dia itu sedang menanti pertolongan Tuhan. Tapi kok nggak kunjung berubah situasinya, pertolongan nggak kunjung datang. Dan di titik itu, iman itu bisa goyah. Sudah mengerti ya? Ini pernah dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis setelah melayani dengan begitu luar biasa, menyatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Mesias, bukan dia sebagai Mesias, dia hanya membuka jalan bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi di ujung pelayanannya apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjara. Di dalam penjara itu dia mendapat tekanan yang luar biasa. Secara emosional dia merasa tertekan, secara roh dia juga merasa nggak nyaman, sehingga akhirnya apa yang dia buat? Dia mengutus 2 orang muridnya untuk bertemu dengan Yesus sambil membawa satu pertanyaan. Pertanyaan begini, benarkah engkau Sang Mesias atau aku harus menunggu yang lain? Padahal perhatikan, awalnya Yohanes Pembaptis adalah orang yang mengatakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Mesias. Di titik itu artinya apa saudara? Imannya goyah. Tapi ketika kita menyadari, kita mengingat kembali bahwa dia adalah pribadi yang tidak bisa dikuasai oleh maut, bangkit dari kematian, kita menjadi kokoh kembali. Kenapa? Karena hanya ada satu pribadi yang bisa bangkit dari kematian, yaitu Allah itu sendiri. Saudara, kemarin itu saya berkomunikasi dengan seorang teman lama yang dulu pernah melayani di sini. Ya, mungkin beberapa dari saudara masih ingat. Coba tampilkan fotonya, Domingo 1. Siapa yang masih ingat orang ini yang ada di tengah ini? Coba angkat tangan yang masih ingat. Kok sedikit? Yang nggak tahu, saya nggak tahu Pak, ini siapa, angkat tangan. Yang abstain. Saya tahu, saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Saudara, orang ini namanya Domingus, tahun 2023 bulan September, beliau pernah melayani di gereja kita. Saya bersyukur bisa ketemu orang ini. Karena dia itu bukti nyata bahwa Allah yang kita sembah adalah sumber kehidupan. Coba tampilkan fotonya yang kedua. Ya maaf ya, di sini kan nggak ada anak-anak ya. Dia pernah mati, lehernya hampir putus. Seluruh pembuluh darahnya terputus. Seluruh cairan otaknya keluar. Meninggal 24 jam. Dan hari ini beliau sehat, sembuh. Waktu kita panggil dia bersaksi di tempat ini, dia bercerita, siapa pribadi yang membangkitkan dia dari kematian. Oh, ini medical recordnya jelas loh saudara. Ya, rumah sakit sudah mengeluarkan sertifikat kematian. Death certificate-nya ada, semuanya komplit. Waktu saya berjumpa dengan dia, berkenalan dengan dia, saya sungguh bersyukur bahwa kita adalah orang-orang menyembah Allah yang benar, Allah yang tepat, Allah yang tidak dikuasai oleh maut. Luar biasa. Ya, ini dahsyat sekali. Kemarin saya chatting, kamu ada di mana, bro? Saya lagi ada di Kalimantan Barat. Ngapain jauh-jauh ke sana? Karena saya tahu orang ini rumahnya di Bekasi. Harus dong memberitakan kabar baik kepada orang-orang di pelosok. Apa yang dia beritakan? Yesus sudah bangkit. Itu yang dia beritakan. Haleluya. Jadi kebangkitan Yesus membuktikan bahwa
Dia adalah Allah. Amin, saudaraku. Saudara boleh cari pemuka agama atau pribadi apapun di muka bumi ini. Di seluruh dunia dari tahun ke tahun. Saudara tidak akan pernah mendapati ada satu pribadi yang bisa membuat orang mati hidup kembali. Kecuali dia. Dan ini tercatat dalam sejarah, bukan saja ada 2000 tahun yang lalu, kita bisa baca bagaimana Yesus membangkitkan orang mati 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini, dia masih membangkitkan orang mati. Tentunya atas kedaulatan dia ya. Haleluya. Yang kedua, kebangkitannya adalah kemenangan bagi Anda dan saya. Coba katakan 1, 2, 3. Kebangkitannya adalah kemenangan bagi Anda dan saya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Masalah apa yang paling Anda takuti di muka bumi ini sepanjang kehidupan Anda? Masalah apa? Bangkrut? Sakit? Kanker? Perceraian? Haleluya. Tuh ada yang jawab tuh ya. Saya setuju. Hal yang paling ditakuti manusia itu cuma satu. Kematian. Maut. Manusia lebih menakuti kematian daripada masalah keuangan, daripada masalah kesehatan, atau masalah-masalah yang lain. Saya ingat satu kali ada seorang orang pengusaha dari Blitar, salah satu orang terkaya di sana, saudara. Dan waktu itu dia sakit, dan ketika dia memeriksakan diri di Indonesia, dia mendapati hasil diagnosanya adalah dia ada tumor di otaknya. Dan dokter di Indonesia tidak bisa menangani. Apa yang dia buat? Dia cari dokter terbaik di Singapura. Bagi orang itu duit nggak jadi masalah, saudara. Dan ketika dia dapatkan satu profesor terkenal di Singapura, profesor itu juga angkat tangan. Sampai dia bilang gini, saya sediakan uang 50 miliar, sembuhkan kepala saya. Dokter itu nggak bisa buat apa-apa. Ya. Dan melalui kebangkitannya, Yesus mau berkata kepada Anda dan saya, aku telah mengalahkan apa yang paling engkau takuti. Yes, haleluya. Oleh karena itu kebangkitannya adalah kemenangan buat Anda dan saya. Saudara, saya pernah bertanya sama teman kita yang satu itu, namanya kan Domingus. Ya. Saya tanya, bro, kamu ini pernah mati. Sekarang bagaimana? Kamu takut mati nggak? Ya. Penasaran, kita kan, saya nggak mungkin tanya sama Bapak Ibu kan belum pernah mati ya. Kalau ini kan pernah mati, jadi saya tanya, kamu setelah mati dan hidup kembali, sekarang kamu takut mati nggak? Dan dia jawab dengan satu kalimat sederhana. Dia bilang begini, kematian hanyalah pintu masuk menuju kehidupan yang baru. Karena dia pernah bilang begini, saya pernah ada di sana. Dan kalau saya boleh memilih, saya tidak ingin kembali ke bumi. Jauh lebih enak di sana. Saya kembali hanya karena perintah dari Kristus. Itu saja. Jadi buat dia, kematian sudah bukan apa-apa lagi, saudaraku. Ya. Kalau saudara menyadari hal ini, saudaraku, saudara akan hidup lebih tenang. Karena Allah yang saudara sembah adalah Allah yang memberi kehidupan. Allah yang sudah mengalahkan maut. Anda akan hidup lebih tenang, saudara. Apapun masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Saya tidak akan berbicara banyak tentang kebangkitan yang memberi kemenangan, karena saya telah mengupas hal ini berulang kali. Bahkan kalau saudara ingat, Paskah tahun lalu, 2025, saya juga bicara tentang kebangkitannya adalah kemenangan kita. Yang ketiga, saya mau mengajak saudara fokus pada yang ketiga ini, karena mungkin ada banyak dari saudara yang tidak mengerti akan hal ini. Yang ketiga, kebangkitannya adalah kebangkitanku. Mari katakan 1, 2, 3. Haleluya. Saudara, kalau Yesus
bangkit dari kematian, itu artinya kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, juga akan mengalami hal yang sama. Anda dan saya akan mengalami kebangkitan dari kematian. Kematian hanyalah pintu masuk menuju kehidupan yang baru. Nah, ini seharusnya menjadi sasaran kehidupan kita. Saudara, ini penting sekali loh. Karena kalau Anda salah sasaran pada kehidupan sekarang ini, saudara tidak akan mencapai apa yang Tuhan mau. Ya. Dan saya harap dengan apa yang saya bagikan pagi ini, saudara bisa menemukan sasaran yang benar. Perhatikan saudara, kita ikut Yesus bukan hanya untuk kehidupan kita sekarang di muka bumi ini. Bukan loh. Jadi kalau saudara ikut Yesus hanya supaya sakit bisa sembuh, supaya masalah selesai, supaya hidup diberkati di bumi ini, Anda ini salah sasaran. Karena Alkitab tidak mengajar demikian, saudara. Ya. Paulus memberi contoh. Dan dia mengungkapkan apa yang dia kejar ketika dia mengikut Yesus. Ya, kita lihat ya, Filipi 3 mulai ayat 10 dan 11. Paulus berkata begini, yang ku kehendaki, saya mau ceritakan sedikit ya. Ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan surat Paulus kepada Filipi itu ditulis di masa akhir kehidupan dia. 1-2 tahun menjelang Paulus mau dipenggal. Setelah Paulus melayani Tuhan sepanjang 28 tahun, dia tulis surat Filipi ini. Ya, dia bilang begini, yang ku kehendaki ialah 1, mengenal Dia, 2, kuasa kebangkitannya, dan 3, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Saudara, keserupaan kita dengan menjadi seperti Kristus itu tidak mungkin terjadi kalau saudara tidak mau bersekutu dalam penderitaan Kristus. Saya jamin saudara, kalau saudara yang maunya hidup nyaman terus ya, semua aman, semua baik-baik saja, karaktermu tidak akan pernah terbentuk menjadi seperti karakter Yesus. Tidak akan pernah. Oleh karena itu Paulus mengerti rahasia ini, bahwa untuk menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan Kristus, dia harus bersekutu dalam penderitaannya. Yang dimaksud bersekutu dalam penderitaan Kristus adalah kita mau berjalan bersama Tuhan, hidup di atas firman-Nya, sekalipun harus mengalami banyak rintangan dan tantangan. Di titik itulah kita sebetulnya sedang dibentuk, saudaraku. Kalau saudara ikut Tuhan tidak untuk itu, saudara nggak terbentuk. Ayat 11. Perhatikan ayat 11. Supaya aku akhirnya, nah jadi semua yang tadi dia lakukan, untuk apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah di sini timbul pertanyaan, loh Pak, memang kalau orang di luar Kristus tidak bangkit? Nah, saya mau ngajak kita melihat Alkitab ya, kita meneliti Alkitab ya. Supaya kita jelas, apa yang dikejar, apa yang dimaksud dengan Paulus tentang kebangkitan dari kematian. Karena memang sampai di titik ini, kita kurang mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Paulus. Nah, kitab Wahyu memperjelas hal ini. Alkitab mencatat bahwa ada 2 jenis kebangkitan dari kematian. Saya ulangi ya, Alkitab mencatat ada 2 jenis kebangkitan dari kematian. Dan dari situ nanti kita tahu bahwa yang dikejar oleh Paulus adalah kebangkitan yang pertama. Ya, mungkin saudara yang bertanya, loh memang ada Pak 2 kebangkitan. Ya, kita lihat coba ya. Wahyu 20 ayat 4 dan 5.
Tulisannya kecil ya. Nggak apa-apa saya bacakan. Bunyinya begini, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Jadi orang-orang ini dibangkitkan ya. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Perhatikan ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Sebelum berakhir masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Dengan jelas ayat Alkitab ini mengatakan ada kebangkitan pertama. Kapan ini terjadinya? Terjadinya di awal masa kerajaan 1000 tahun. Tapi perhatikan ayat 5. Di situ juga disebutkan ada orang-orang yang tidak dibangkitkan. Jadi hanya sebagian saja yang dibangkitkan. Nah, pertanyaannya begini, lalu orang-orang yang tidak dibangkitkan ini nasibnya gimana? Kan begitu toh? Ya toh? Nasibnya gimana? Nah, kita lihat ya. Pasal 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit tidak ditemukan lagi di tempatnya. Ayat 12, perhatikan. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Orang-orang mati berdiri di depan tahta. Jadi orang-orang mati yang sudah dibangkitkan. Lalu orang-orang ini berdiri di hadapan tahta itu. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati itu dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Inilah kebangkitan kedua, saudaraku. Ya. Ini kebangkitan kedua. Mungkin saudara bertanya, lupa bedanya apa dengan kebangkitan yang pertama? Ya. Saudara perhatikan, pertama ada perbedaan waktu. Kebangkitan yang pertama itu terjadi di awal masa kerajaan 1000 tahun. Tapi kebangkitan kedua terjadinya kapan? Di masa penghakiman terakhir. Nah, kalau saudara yang ikut komsel atau ikut kelas pendalaman Alkitab, saudara akan mengerti bahwa ada jarak waktu di mana kerajaan 1000 tahun itu harus berjalan selama 1000 tahun, baru terjadi perang terakhir, dan setelah perang terakhir baru terjadi yang namanya penghakiman terakhir. Jadi jarak kebangkitan pertama dan kedua ini jaraknya 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Lalu bedanya yang kedua apa? Yang pertama, orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama itu dibangkitkan untuk memerintah bersama Yesus. Tapi orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk dihakimi. Dan yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan dilempar ke dalam lautan api. Yang tercatat dalam kitab kehidupan tidak dilempar ke dalam lautan api. Mereka hidup dalam kerajaan yang baru, saudara. Dan saya mau sampaikan begini, saudara. Ini penting ya, karena banyak orang Kristen nggak sadar akan hal ini. Tidak semua orang Kristen itu mengalami kebangkitan pertama, saudaraku. Tidak semua. Ya.
ada beberapa gereja tidak mengupas hal ini, tapi Alkitab dengan jelas bahwa tidak semua orang Kristen mengalami kebangkitan yang pertama. Loh Bapak kok tahu? Mudah, dari ayat yang tadi kita baca. Dikatakan pada kebangkitan kedua, semua orang dibangkitkan. Lalu dibuka dua kitab. Satu kitab yang lain, terus yang satu kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini, Alkitab mencatat berisi nama orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yang tidak tercatat di sana dilempar ke lautan api. Yang tercatat mereka selamat. Artinya pada kebangkitan kedua itu ada nggak orang Kristen? Ada nggak? Ada saudaraku. Ada orang Kristen yang tidak mengalami kebangkitan pertama, ada yang mengalami kebangkitan pertama, ada yang mengalami kebangkitan yang kedua. Saya mau tanya kepada saudara, Anda ini mau dibangkitkan di kebangkitan yang keberapa? Hah? Keberapa? Pak, saya kalau ketiga milih yang ketiga, Pak. Saking ketiga nggak ada tuh. Soalnya yang kedua itu nggak enak. Saudara, nah inilah yang dikejar Paulus. Paulus itu menulis di Filipi. Dia mengejar, dia sasaran kehidupan dia adalah dia masuk kepada kelompok yang mengalami kebangkitan yang pertama. Sehingga dia bisa memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Sudah mengerti sampai di sini ya? Ya mungkin kalau nggak ngerti nanti setelah ibadah boleh tanya. Gitu ya. Langsung kepada pertanyaan inti. Lalu siapa sajakah orang Kristen yang mengalami kebangkitan pertama? Atau orang Kristen seperti apa yang masuk dalam atau kelompok yang mengalami kebangkitan yang pertama? Kita kembali lagi ke Wahyu 20 ayat 4. Ya ini kecil sekali ya. Saya akan bacakan pelan-pelan saudaraku. Yohanes ini bilang begini, lalu aku melihat tahta dan orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Perhatikan. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah satu, dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Dua, karena firman Allah. Tiga, yang tidak menyembah binatang. Empat, yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ya, kalau saudara tidak mengikuti kelas eskatologi, saudara agak bingung di titik ini. Tapi kalau saya mau buat sederhana, saya sederhanakan aja ya, supaya mudah dimengerti. Orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama ini kriterianya seperti ini. Satu, adalah orang-orang yang setia kepada Yesus sampai akhir. Bahkan rela kehilangan nyawa demi Kristus. Di sini ada semuanya. Ada gitu loh saudara. Urusan berani nggak berani nomor 2. Pokoknya ada dulu. Saya mau Pak gitu ya. Kan saudara, kita ini perlu mengerti bahwa ada bagian yang kita bisa kerjakan, tapi ada bagian yang Roh Kudus akan kerjakan. Ya, Tuhan mampu kemampuanmu. Yang penting Anda mau dulu aja. Ya. Yang kedua, orang yang menolak menjadi pengikut antikris dan menerima tanda antikris. Ya, saya menganggap jemaat KB Hope ini udah pinter-pinter, saudaraku. Kita kan tahu kita ini ada di masa di mana sebentar lagi antikris akan muncul. Masa iya sih Pak? Saudara baca Matius 24 ya di rumah nanti ya. Dan ketika antikris muncul, ada satu kekuatan yang dia akan pegang. Apa itu saudara? Uang. Alkitab mencatat bahwa setiap orang di muka bumi ini tidak akan bisa pakai uangnya untuk menjual atau membeli, kecuali Anda bersedia diberi tanda oleh antikris.
katakanlah depositomu 10M gitu loh. Kalau enggak punya tanda itu, pada masa dia berkuasa ya, engkau tidak bisa pakai uangmu. Rugi nggak? Ya tinggal pilih aja. Engkau mencintai uangmu apa mencintai Tuhanmu? Nah, pilih yang mana ya? Ya kalau bisa dua-duanya toh Pak. Mbok jangan gitu. Haleluya. Ya, ini kata Alkitab lah, saya nggak mau rubah-rubah ya. Yang ketiga, orang yang hidup seturut dengan firman-Nya. Ya, di sini ada semua. Haleluya. Yang keempat, ini saya tambahkan karena nggak cukup waktu untuk membahas ya. Saya tambahkan orang yang mau mengembangkan mina. Saya ulangi, orang yang mau mengembangkan mina. Pak itu dari mana? Nanti baca di rumah ayatnya di Lukas 19 pasal 11. Ya, Lukas 19 pasal 11. Di mana ada Tuhan yang memberikan kepada 10 hamba-hambanya masing-masing satu mina. Ya, nah, saudara bisa pelajari. Jadi orang yang mengembangkan mina ikut memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Saya mengembangkan usaha saya Pak, tidak mengembangkan mina ya. Aduh, haleluya. Jadi begini saudara, pada Paskah kali ini saudara, saya minta maaf ya berbicara sesuatu yang agak berat. Tapi kita ini perlu mengerti bahwa kita ini sedang hidup di akhir zaman. Kalau saudara nggak mempersiapkan diri, saudara bisa gugur di tengah jalan, saudara bisa kehilangan iman, bahkan saudara bisa mengalami kehilangan hal-hal yang dijanjikan Tuhan, saudara. Rugi kan? Jadi pada kesempatan ini saya ingin membagikan hal ini. Kalau saudara masih nggak ngerti, silakan tanya. Saya akan bersedia menjawab walaupun ibadah nanti sudah selesai. Paskah kali ini seharusnya mengingatkan kita pada sasaran kehidupan yang Tuhan mau. Dan salah satunya adalah ikut mengalami kebangkitan yang pertama. Saudara tahu orang-orang seperti apa yang mengalami kebangkitan yang pertama? Jadi perhatikan saudaraku, kalau sasaran kehidupan kita ikut Yesus hanya sebatas kita diberkati, ditolong, dibuat sukses, saudara salah sasaran. Ada hal yang lebih besar yang Tuhan mau untuk kita kejar. Amin saudara. Tuhan tahu kebutuhanmu hari lepas hari. Saudara nggak perlu khawatir tentang itu. Tapi kita harus mengejar apa yang Tuhan mau. Bukan mengejar apa yang dunia mau. Ya. Saudara akan firman-Nya berkata bahwa orang yang mengasihi dunia tidak mungkin mengasihi Bapakku di surga. Ya, memang akhirnya ada pilihan. Oh, apakah kita harus meninggalkan pekerjaan? Bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah tujuan kehidupan kita ini mau kemana gitu saudara ya. Itu yang penting. Baik, saya undang para pemuji maju ke depan. Haleluya. Bagaimanapun kebangkitannya adalah kemenangan kita. Yuk, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup.
berarti. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang tidak dikuasai oleh kematian. Bahkan Engkau Allah yang memberikan kehidupan. Oleh karenanya tidak ada yang perlu kami takutkan dalam kehidupan ini, Tuhan. Bahkan sekalipun bila Engkau mengizinkan kami berhadapan dengan sang maut, kami tahu Engkau Allah yang memberi kehidupan dan kami pasti menang. Terima kasih buat firman-Mu, Bapa. Syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus. Saya persilakan hamba-hamba Tuhan membagikan anggur dan roti. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia sekali lagi, sebab Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Baik, kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat karya salib-Mu. Itu adalah bukti kasih-Mu kepada kami. Kami juga bersyukur buat kebangkitan-Mu. Karena kebangkitan-Mu adalah kemenangan buat kami. Hari ini kami menerima perjamuan kudus. Kami mengingat-ingat akan kasih-Mu yang sedemikian besar. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam namanya. Sebab Dia hidup, ada
Saya akan baca pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja sekitar jam 1 siang. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu jam 7 malam. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Konsel dewasa muda diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja, mari kita akan pakai berdiri, kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami boleh berhimpun, kami boleh merayakan kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu telah Kau bentangkan di hati kami. Mari Tuhan Roh Kudus Kau bajak hati kami Tuhan. Biar firman itu boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Biar semua hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga bawa Tuhan gembala kami, hati hamba, hati gembala. Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami, untuk lebih mengenal-Mu, mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melayani Engkau, itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang tulus, hati yang murni untuk melayani Engkau Bapa. Biar semua hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan, studi mereka, apapun yang mereka kerjakan dengan takut akan Tuhan, dibuatnya berhasil Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga memberkati kota kami, bangsa kami Tuhan. Kami minta hujan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan. Biar Tuhan kasih-Mu melanda Indonesia Bapa. Dan berbondong-bondong orang datang melihat terang-Mu yang ajaib Tuhan. Dengan lutut mereka bertelut, dengan lidah mereka mengaku, Engkaulah Allah yang benar Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Biarlah Bapa, apapun yang mereka putuskan Tuhan, biar semata-mata hanya untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Kau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Tuhan